Berarti Anda dekat sama Kominfo? Ya kurang lebih. Boleh tanyain nggak kenapa banyak? Kenapa banyak? Coach kasih solusi. Coach Rene, Anda cari gara-gara. Anda cari gara-gara bawa orang yang ternyata menjadi musuh masyarakat. Waduh. Biar maksudnya daripada menjadi fitnah, lebih baik kita hadirkan tertuduhnya di sini. Dan ini kan kelanjutan dari yang sama Pak Budi Isman. Ya kan, tentang gimana inspirasi untuk kemudian jadi pengusaha. Betul. Tapi jangan cuma jadi pengusaha aja, jadi pengusaha yang gokil, pengusaha yang sustainable, betul, pengusaha yang profitable, betul. Baru mikirin growth. Tapi kan banyak juga nih yang masih di pinggir-pinggir nih. Iya, enggak, enggak. Nah, daripada pusing-pusing, lo nggak butuh investasi banyak, lo panggilin aja orang yang paling bertanggung jawab atas rontoknya para mall dan department store. Ayo coba kita absen ya guys ya. Ini kita hitung ya. Ini mereka kalau melihat wajahnya mungkin kesel kali. Kita Metro, Ramayana, Matahari Department Store. Yes. ITC. Banyak. Grocery belum, Mas? Grocery juga. Grocery. Dengan hadirnya Anda dan Anda asosiasi di balik Anda itu ada Tokopedia, Shopee dan teman-temannya, mereka hengkang. Jadi Bima ini biar nanti kita habis ini kita tidur biar dia memperkenalkan. Tapi dari ide tuh yang mewadahi semua platform e-commerce. Wow. Jadi kawan-kawan kalau mau uji jadi pengusaha, mau mulai testing entrepreneur, ya nggak usah jauh-jauh, di sini aja dulu gitu. Dan kita nanti tanya-tanya aja. Kalau misalnya tractionnya hari ini bagus, kita undang lagi aja dia untuk beri pelatihan, bikin toko yang efektif gitu ya. Dan platformnya mau dipilih mana? Ini juga, nih, lo kan seneng yang rada-rada di jurang gitu kan? Boleh. Antara si ijo atau si biru atau si oren atau si merah. Itu pilih yang mana? Nih, satu selain pilih yang mana, kita lihat mana yang berlomba-lomba untuk placement di sini. Plus mana yang berlomba-lomba untuk mendekati market muslim. Nah, pinggir jurang lagi. Pinggir jurang lagi. Benderanya apa, coba dibuka? Nggak usah dibahas. Ini kan Tokopedia Salam. Shopee Barokah, Blibli Hasanah. Iya. Bukalapak Generalis. Jadi cerita dulu dong, si ide nih semua perusahaan e-commerce yang berdiri di Indonesia platform mesti gabung di sini gitu. Ya, mungkin aku ceritakan background dulu kali ya, Mas Dery sama Coach Rene. Jadi ide itu berdiri kurang lebih kita sudah 10 tahun. Nah, e-commerce di Indonesia roughly itu kan berdiri tahun 2010-an ya. Tokopedia tuh 2010, Bukalapak tuh 2011 gitu ya. Terus waktu tahun 2012 kita para e-commerce itu dari 9 e-commerce itu kita berkumpul, harus ada yang jadi wadah nih. Jadi ada harus asosiasinya. Betul. Kenapa gitu? Nggak, ini maaf dipotongnya, penasarannya. Artinya memang itu adalah udah mutlaknya begitu. Emang nggak bisa mereka jalan sendiri gitu atau peraturan pemerintah? Karena waktu itu kita harus berkomunikasi sama pemerintah. Kita belum ada aturannya pada saat itu ya. Jadi kita tuh harus berkomunikasi sama pemerintah di Kementerian Perdagangan. Jadi kalau bapak dan ibu kita punya satu ibu satu bapak. Dalam arti hal di kementerian ya. Di e-commerce itu commerce-nya kita bawa di bawah Kementerian Perdagangan. Elektroniknya kan e-commerce ya. Kominfo. Di bawah Kominfo. Jadi stakeholder kita selain stakeholder dan Kemenkop UMKM dan semuanya Kemenparekraf itu juga stakeholder kita. Secara aturannya kita berada di bawah Kementerian Perdagangan sama Kementerian Kominfo. Berarti Anda dekat sama Kominfo? Ya kurang lebih. Boleh tanyain nggak kenapa banyak? Kenapa banyak yang lihat chemistry kita? Gue udah tahu. Ini udah seperti abang saya sendiri ya. Arahnya mau kemana? Loh, saya cuma bertabayun. Tanya aja, nggak apa-apa. Boleh tahu nggak? Gue frame dulu ya. Nggak boleh tahu nggak? Kenapa sih yang kemarin-kemarin itu kan harus pada daftar gitu ya? Nggak boleh masuk katanya. Jadi kalau kita di IDEA menganalogikannya nih, kalau asosiasi atau e-commerce yang tergabung dalam IDEA itu kan begitu mendaftar ada benefit yang kita berikan. Contohnya e-commerce itu memberikan logo IDEA di dalam websitenya dia di halaman depan. Contohnya. Jadi istilahnya kita memverifikasi, karena kalau kita asosiasi nih kita memverifikasi lihat badan hukumnya harus berbadan hukum di Indonesia dan lain-lain, sehingga
customer yang beli itu ada trusted gitu loh. Oh ini kita sudah tergabung di dalam asosiasi. Nah dalam hal ini menganalogikan pemerintah, niatnya itu seperti itu gitu. Jadi harus terdaftar. Jadi ada kayak centang birunya gitu lah ya. Lebih. Kalau di Instagram tapi gini benefit buat ide ini kan kayaknya jelas banget benefit buat lu padenya gitu, benefit buat platformnya ya dari. Tapi benefit buat penggunanya tuh apa? Nah, benefit sebenarnya penggunanya itu kalau dia terdaftar dia bisa melayani pengguna. Maksudnya gimana? Diulangi gimana? Iya bingung ya. Kalau PSE-nya terdaftar, dia bisa melayani. Apanya terdaftar? PSE-nya, platform penyedia sarana elektroniknya. Itu loh yang PSE. Jadi heboh tuh yang banyak di blog. Ya. Oh, oke. Tapi kan itu lebih maaf ya. Itu kan lebih ke legalitas gitu ya. Tetap aja kalau emang lo mau bikin platform diminati walaupun belum terdaftar kan tetap bisa melayani. Apa emang sekarang harus satu pintu, harus terdaftar dulu baru bisa melayani. Jadi nambah perizinan dong. Iya, sebenarnya karena aturannya sudah ada ya. Itu kan aturan Permenkominfo 5 ya tahun 2020. Dan aturannya berbunyi ya kalau dia menyelenggarakan operasinya di Indonesia, dia harus mendaftarkannya gitu. Tapi kalau benefit ini pertanyaan jadinya dipertegas lagi. Itu masih tetap benefit buat buat gue ya ngelihatnya itu benefit buat platformnya. Betul. Tapi buat pengguna kayak kawan-kawan yang lagi mau uji coba, gue pengen ya gue mau mulai jualan deh. Sebelum nanti pertanyaan berikutnya yang lebih kontroversial, milih warna mana gitu ya. Itu apa ya manfaat dengan ini semua itu? Ya kalau saya sih melihatnya karena ini aturan sudah ada ya, dan waktu pas kalau di IDEA yang daftar IDEA kan harus berbadan hukum, balik lagi ke statement aku sebelumnya, dan kita memberikan kalau dia berbadan hukum dia harus turut dan tunduk kepada aturan pemerintah. Jadi tugas saya sebagai asosiasi adalah mengingatkan, hey kamu yang sudah jadi member IDEA yang belum terdaftar segeralah mendaftar. Supaya apa? Supaya kamu dapat melayani customer kamu sesuai dengan ketentuan dan aturan pemerintah. Kalau dia nggak terdaftar, resikonya kan pasti ada. Contohnya kemarin resikonya ada yang pemblokiran sehingga pemutusan akses. Anakku tuh mau ikut demo loh karena gamenya dia juga emang iya di blok. Emang iya. Nah, oke, ini sampai tadi kan cerita tentang anak kayak Coach Rene sampai kayak ada hasrat untuk aduh kenapa nih ini apa segala macam gitu kan. Kenapa segitunya? Artinya bayarkah untuk daftar tadi? Costing banget kah? Sebenarnya nggak ada sih. Apa yang kemarin masalah itu kan karena mereka itu nggak ada entity di Indonesianya, Mas. Iya, artinya maksudnya solusinya sebelum ada reaktif dari pemerintah, terutama mungkin di bidang yang Kominfo itu ya. Iya, betul. Artinya kan mungkin ini udah berlarut ya. Iya. Ya kan, koreksi kalau saya salah ya, betul. Bang ya. Maksudnya pasti kan Kominfo udah ngingetin dari lama lah mungkin kan, nggak mungkin itu tiba-tiba langsung sekarang ini kan dan dari 2017, 2016 saya juga udah pakai Shopee gitu. Ya kan artinya kan ini kan udah berlarut-larut. Nah, maksudnya apa yang bikin dengan mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai sekarang ya mungkin mereka sudah hadir di Indonesia nggak mau daftar itu gitu loh. Itu pertanyaan awam saya sih. Ya, yang pertama mungkin dia merasa market di Indonesia banyak tapi belum menuntut mereka untuk representatif ada di Indonesia. Padahal sebenarnya kalau mereka setelah diputuskan biasanya baru melihat nih, kalau kita ngelihat di traffic Google Analytics tiba-tiba drop ini berasal dari mana nih dropnya nih ya kan? Iya. Pas dibedah ternyata di Indonesianya di blok gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau kita di manajemen ya udah tanda dong. Oh berarti kita harus comply nih. Kalau gitu comply-nya butuhnya seperti apa? Kemarin saya juga diskusi. Ini membahas mengenai kedaulatan kan sebenarnya. Tetapi yang bisa kita lihat adalah kalau kita dari industri yang berbadan hukum di Indonesia, karena itu sudah berbentuk sebuah aturan, ya kita harus tunduk sih Mas gitu. Ini untuk yang lokal ya Mas ya. Dan kita melihat ini juga sebenarnya salah satu level playing field gitu. Maksudnya di Indonesia aja aturan seperti ini, websitenya daftar. Hey yang di luar, yang market luar, kita juga sama dong kan beroperasinya sama-sama di Indonesia gitu. Menggunakan market yang sama lah istilahnya. Oke. Tapi kalau misalnya ada orang yang udah gue pengen pakai Amazon aja gitu, atau gue pengen pakai eBay, apa bedanya dengan gue pakai yang ada di IDEA?
Nah, kalau mereka sekarang ini secara aturan kalau kita beli direct langsung, de minimis di Indonesia itu paling rendah Mas nominalnya. De minimis itu seperti apa? Jadi kalau kita beli barang, tadi kan Mas udah sebutin ya Amazon dan Alibaba gitu ya. Barangnya lebih dari $5, kita mesti bayar pajaknya. Oh, oke. Jadi kita mesti bayar pajaknya, besarannya tergantung dari barang pajak pemerintah Indonesia melalui kantor pos shipping itu. Oke. Nah, di Asia de minimis itu kan dibilangnya tarif de minimis diatur oleh bea cukai. De minimis kita itu sudah paling rendah di negara ASEAN. Contohnya Singapura itu kalau nggak salah $50 gitu ya. Hong Kong berapa puluh dolar gitu. Dulunya kita tuh $75 Mas. Dulunya. Oh, oke. Tapi karena begitu $75 dibilangnya banyak yang beli langsung dengan nominal di bawah $75, nggak bayar pajak, akhirnya sama pemerintah dikecilin, turun $50 dan sekarang $5 Coach Reni. Bayangin beli barang 60.000 kita udah harus bayar pajak. Nggak worth it sebenarnya kalau ngitung karena ada pajak itu tadi. Betul. Jadi beli di platform IDEA itu tidak berpajak. Platform anggota IDEA. Platform anggota IDEA itu nggak berpajak. Gini, kalau pajak itu kita balikan nih, pajak itu kan yang berjualan individunya, ya kan. Jadi kalau Mas Dery, saya ngambil contoh, Mas Dery beli di platform hijau. Orang tuh selalu beranggapan, oh saya beli barang ini, sebut brand dikit nggak apa-apa ya Mas? Boleh di sini. Boleh. Semoga brandnya juga tahu diri kan. Oke, benar. Justru kita memancing. Oh iya. Bener. Tadi nggak usah bilang hijau, bilangnya Tokopedia langsung. Oke. Misalnya nih orang contoh beli barang Tokopedia, Bukalapak, Shopee, saya sebutin biar adil. Sebutinnya gitu. Semuanya biar sebagai adil. ketua kan mesti. Iya. Pokoknya gini, setiap kali di menit keberapa dia nggak nyebut, nanti langsung dicatat. Dia nggak nyebut. Jadi dia nggak nyebut. Jealous-jealousan. Kan biasa kita kan kalau lihat di YouTube kan ada yang suka bikin recapnya tuh. Iya. Nah ini yang bikin recapnya nanti tolong ya. Setiap kali Bima lupa nyebut salah satu warna, tolong diingetin gitu. Di menit keberapa? Jadi habis gitu itu dia bisa diprotes. Gitu. Iya. Anda selaku ketua asosiasi marketplace atau e-commerce harus adil. Sebutin betul. Semuanya. Sebutin. Carousel belum disebut. Oh iya, belum member berarti. Masih ada nggak sih itu? Jadi member sekalian jualan juga nih Mas. Yang jual-jual pre-love tuh. Iya betul. Nah contohnya nih kita beli beli barang Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Marketplace. Anggapannya adalah mereka yang berjualan, padahal enggak. Nah orang yang berjualan melalui platform Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, Bineka dan seterusnya. Oke. Jadi yang kewajiban membayar pajak adalah individualnya Mas. Yang berjualan. Karena kan pajak di kita tuh adalah pajak self assessment. Bukan official assessment kayak di negara-negara barat. Itu kan kita official assessment semuanya sudah tercatat. Nah, pajak kita masih self assessment. Sehingga UMKM yang berjualan atau individu itu yang harus melaporkan pajaknya di penjualan platform marketplace gitu. Oke, clear. Jadi salah satu alasan kenapa menggunakan platform yang terdaftar di IDEA adalah supaya clarity dari secara legal dan kita sebagai warga negara patuh lah ya sama umarah ya. Iya. Nah sekarang yang lebih pelik ya. Apa tuh? Warna apa yang baik? Wah. Dari segi apa dulu nih? Apa karena kita muslim hijau dong. Oh hijau. Kan ada yang gitu kan. Ya, ada yang begitu. Atau enggak merah gitu. Jangan memancing Anda wahai mantan komisaris Ancol. Ancol mestinya bayar tuh disebut tadi ya, tahu diri dikit ya. Wing sama Bu Feb kalau menyimak ini tolong ya. Iya maksudnya dari segi apa dulu nih coach? Dari segi apa nih? Kan maksud gue gini, apa ada murahnya? Apapun itu kan pasti ada insight ya, ini udah ada presentasinya. Ya, nanti kita lihat. Kan kita kalau mau jualan di mana kan ngelihat pasar ya gitu. Pasarnya gede nggak gitu ya. Penjual pembelinya banyak nggak? Kan lebih seneng yang rame ya. Betul. Terus dimudahkan nggak? Amanah nggak? Gitu kan. Dan ada stigma lagi coach, katanya kalau Tokopedia itu, ini menurut versi gue Tokopedia itu marketplace-nya bapak-bapak atau laki-laki. Shopee itu marketplace-nya ibu-ibu atau perempuan, emak-emak. Ini gue nggak tahu tuh, katanya begitu karena setiap gue nyari mikrofon untuk alat-alat kayak kebutuhan studio apa segala macem, kok lebih lengkap di Tokopedia dibanding di Shopee. Tapi kalau misalnya mau baju, topi, sepatu, mungkin ke Shopee nggak tahu ya, atau mungkin algoritma gue nggak dapat atau gimana. Apa itu dilihat itunya apa? Menarik sih. Dan kalau teman-teman mau buka,
Itu yang perlu dia perhatikan sebelum milih kan. Kalau gue tiba-tiba suruh buka 9 kan PR juga gitu ya. Nah baiknya gue mulai dari mana ya? Itu ada rekomendasi tertentu kah? Wahai Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia. Seru deh. Di emphasizing loh mau Coach Renen, pinter beliau. Jadi kalau Anda salah jawab, kita kan lempar bola panas ya. Kasih solusi berujung pada dipecatnya ya, dipecatnya ketua. Bercanda ya Bim ya Allah. Lihat ya, kita lihat judulnya aja deh. Asosiasi E-commerce Indonesia. Ini ketuanya loh, ketua umum. Tuh, Bima Laga, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia. Jadi apapun yang disampaikan hari ini tuh sebenarnya fatwa. Iya. Ya karena semua udah ke situ arahnya. Betul. Belanjanya udah ke situ. Gede ya, nambahnya gede banget ya. Nambah market sizing-nya. Iya, nah kita ini nih Coach sudah langsung bridging masalah market size. Sebenarnya market size saya punya sedikit data yang mungkin bisa kita lihat. Boleh tolong tampilin? Nah, nih. Di next ya. Coba ini ya. Wah, satu lagi. Oke. Nah, ini bisa kita lihat ya Coach ya. Kalau Mas Dery, kalau misalnya nilai transaksi e-commerce tuh 2021 tingkat pertumbuhan year on year itu 53%. Wow, ini Masya Allah sih. Masya Allah. Dan ini berarti sekitar berapa ya? 900 53 miliar itu 798 triliun. Hampir 800 triliun. Hampir 800, itu kurs 14.000 sekian lah ya. 14.000 keriting sekian, hampir 800 triliun. Dan nah, mungkin kalau masih pada ingat, kita kan IDEA tuh dalam 3 tahun terakhir kita tuh termasuk campaign manager penyelenggara Hari Belanja Online Nasional yang 12/12 Harbolnas Cost. Itu diinisiasi sama player, tapi 3 tahun terakhir itu digandeng sama IDEA. Dan kita menjadi penyelenggaranya, kita gathering lah siapa member IDEA yang mau ikutan itu. Dan datanya 3 tahun terakhir pertumbuhan Harbolnas itu hampir 56% year on year. Wow. Dan ini kita gandeng data Nielsen Coach setiap tahunnya, begitu ada risetnya. Dan tingkat pertumbuhannya per hari loh Mas, sehari itu capai 18,1 triliun. Dahsyat. Sebentar, wahai Bang Bima, Anda bikin kecewa para pedagang-pedagang. Ini kisah nyata loh Coach. Kemarin apa tadi pagi? Oh kemarin, gue nganter anak gue sekolah. Udah kelar nganter, balik Cibubur tuh, alternatif Cibubur tuh ya. Ingat Bang, iya kan? Nah di depan Raffles Hills tuh persis di situ. Pas gue mau balik, terus ada ngelihat abang-abang yang bawa gerobak yang ada bendera-bendera banyak, pernah tahu gak sih? Pernah tahu gak sih yang tiang-tiang bambu-bambu? Biasanya pas Agustusan kan? Selalu ada di komplek-komplek apa segala macam. Akhirnya gue berhenti tuh ke pinggir buat masang di rumah, iya kan? Buat masang di rumah, terus akhirnya set melipir yang kalau nggak salah yang 90 kali 60 apa berapa, nggak yang gede-gede banget. Langsung abang itu bilang, ini nggak semua abang-abang itu ya mungkin ya, takutnya ntar pada komplain. Gue nggak ngasih segitu harganya gitu misalnya, 150.000. Terus gue mikir kan, enggak sih kayaknya enggak mungkin gitu kali ya, 150.000, yaudah bang, dorong panas-panas gitu kan. Terus akhirnya, oh iya, ya udah ntar deh saya coba ini dulu ya, pikirin dulu, yaudah. Balik set, nyampe rumah, saya buka Shopee. Online. Dari 15.000, 30.000, ya Allah. Nggak ada yang deket 150.000. Nggak ada Coach. Akhirnya gue beli yang 15.000. Iya benar sih. Penjualannya 10,6 RB, 10.000. Penjualannya yang 15.000 rupiah. Coba dikali tuh Coach berapa? Penjualannya 10,6. Itu rata-rata ya, ada yang 60.000, kan tergantung ukurannya, besar sama gedenya. Anggaplah 30.000 kali 10, dia laku terjualnya 10,6, berarti 10.600. Yang 30.000 coba kali ini. Wow, akhirnya udah besoknya juta itu udah. Lah iya makanya. Maksudnya yang dorong-dorong panas-panasan. Jangan sampai rumah Anda diisiin bambu, Anda nggak bisa keluar sama mereka. Itu kasihan loh. Jadinya bagusnya sih emang ada yang apa ya? Enggak, tapi serba salah juga. Abang kalau sekarang udah tahu zaman teknologi hadirnya lo masih ngetok segitu. Dan satu itu, dan yang kedua dengan adanya beliau-beliau ini asosiasi, ya Anda harusnya main online. Atau iya gak sih? Atau peluang baru sih Der sebenarnya. Karena meminta bapak ini masuk online kan udah keder duluan. Iya ada orang-orang yang nggak tahu mesti jualan apa, deketin aja. Iya kan? Iya kan, jadi anak-anak muda yang ngedeketin aja, mereka bantu untuk ngejual online-nya. Iya, menurut gue salah satunya sih. Iya, bapak-bapak perawakan 50 tahun sih. Makasih terus aja. terus. Iya, sebenarnya anak-anak muda ini ya. Menarik sih sebenarnya kalau bahas itu kan, kita kan udah eranya udah kita udah
harus distribusi kan, harus berubah lah istilahnya. Iya, nah maksud saya itu, maksudnya dengan adanya asosiasi seperti ini, gimana nih? Anda yang hengkang, berat juga ya. Anda yang hengkang atau mereka yang scale up? Udah 800 triliun bro. Iya sih. Nggak mungkin disuruh hengkang. Dan yang pasti yang kayak tadi itu kalau scale up berarti mengecil, hilang atau masuk sini. Pilihannya ya itu. Pilihannya begitu. Berarti mereka yang scale up. Harusnya mereka memanfaatkan kita, Mas. Atau dibantu. Betul. Iya sih, susah juga ya. Terus kenapa sih ya sebenarnya jawabannya mungkin gue udah tahu sih insya Allah. Tapi kenapa mereka jual di marketplace bisa harganya begitu-begitu ya? Karena mereka nggak nyewa tempat. Enggak. Dan pedagang-pedagang gitu kenapa harganya segitu? Nah kan banyak faktor ya. Kalau pedagang itu ada tangan kedua, ada bosnya lagi gitu ya? Enggak, yang paling nyata karena dia ngeliat lo mampu. Oh naik mobil, Mas Dery naik mobil. Iya, benar. Kalau lo naik motor 75.000, lo jalan kaki. Bentar. 30.000. Lo sama melesnya sama dia 10.000 dikasih kalau perlu. Enggak, bentar. Emang masih ada stigma tahun 2022 begitu-begitu? Bro, masih. Kalau beli tanaman itu masih ibu-ibu tuh udah ngerti banget strateginya. Jadi di jalan ya pas udah transaksi jual tanaman. Iya. Tahu kan? Pas dia udah transaksi terus baru mobil tolong kesini terus penjualnya. Sayang. Dimahalin ya. Bener Alphard yang buktinya gue gak disuruh dipanggil kayak di Fenomenal di Tanah Abang. Maksudnya gue tinggal di biasa aja. Harusnya kan karena abis itu dia masuk ke Raffles kan. Oh iya sih. Diarahnya mau ke Raffles. Dia mau itu posisinya gue depan Yoshinoya, dia mau belok kiri kan. Karena dia tahu abis itu marketnya lebih banyak gitu. Iya. Gue dari belakang mau puter balik kerangan kan. Betul. Parah. Tapi ini yang lebih penting gue mau nanya, kenapa produk lokalnya kok kurang? Maksudnya nggak sebanyak yang total, berarti yang lainnya tuh non lokal gitu. Jadi gini, kalau kita dalam 4 tahun terakhir ya, berarti kita udah 4 tahun nih. Waktu tahun 2018 kita melihat nih, Mas, apa yang membedakan Harbolnas dengan tahun-tahun sebelumnya yang sebelum Idea pegang. Dan waktu tahun 2018 kita lagi menggencarkan UMKM itu untuk terjun ke online. Ada program dari pemerintah UMKM Go Online dan lain-lain lah. Maka dari itu waktu kita dorong yang pertama kan all product. Semua produk nih, maksudnya elektronik dan segala macam. Yang hari kedua tanggal 12 Desembernya itu khusus produk lokal. Jadi satu hari itu produk lokal, Coach. Jadi makanya lebih nggak besar kelihatannya. Betul, ya gitu, karena Coach. memang khusus untuk produk-produk UMKM kita menggathering datanya. Tapi ternyata pertumbuhannya juga hampir 50%, lebih tempatnya sih 49% something lah, Coach. Dari tahun ke tahun. Okay. Jadi yang terakhir tuh 2021 8,5 triliun dalam satu hari. Alhamdulillah. Tapi kalau dibandingkan dari total berarti kan kurang dari setengahnya gitu ya. Sekitar 40% lah. 40%. Apa karena memang ini buka apa adanya gitu ya? Impor dari Cina lebih murah gitu. Wah. Ini segmen selanjutnya enggak ya? Langsung. Ini buat teaser selanjutnya juga bisa sih. Oh iya benar ya. Loh, benar ya. Jadi kan gini, apa mendingan lo jadi, kalau gue jadi mikir teman-teman yang ada di sini, mendingan gue jadi importer barang murah terus gue jual aja, atau gue emang yang menurut gue kalau gue belain tuh ya produk lokal dong, karena ada kekhususan, ada keistimewaan, kita coba sustain diri kita sendiri dulu. Iya, kan? Iya karena ada bendera Indonesia, gue akan bilang kita harus support produk lokal. Iya dong, maksud gue kan ada, lo nggak boleh hanya ngejar murah aja, walaupun memang itu jadi necessity, tapi ada beberapa produk-produk khusus kan mestinya dikedepankan gitu. Nah ini gue pengen tahu struggle-nya nih apa gitu. Dan rekomendasi Bima buat orang yang mau memulai, apa dia mendingan jadi importer aja dulu terus dia jual, tapi kan lebih ribet ya. Atau dia cari kurator barang-barang lokal, atau dia emang create barang-barang sendiri. Betul. Itu gimana? Peluangnya gimana coba? Ada tiga itu tadi ya. Ya, yang pertama saya ngambil contoh ini yang saya bener-bener jalanin sendiri untuk istri ya. Oke. Saya ketemu dengan salah satu yang punya barang di salah satu event lah waktu jadi pembicara. Ini produknya saya bawa kaos kaki. Gue pikir nih kaos kaki kenapa ada di meja. Dari tadi gue mau nanya, Der, lo kok ada tamu naruh kaos kaki? Nyatanya punya dia. Iya. Gue pikir juga punya lu kok. Kan harus bener-bener kalau kerja di online. Gua buka tapi boleh Mas, silakan. Ini emang dua silakan nanti. Emang udah dibagiin ke kita berdua kan? Udah dibagiin. Silakan dibuka, Mas. Bim, gue karena kan ini maaf ya sebelum lo lanjut ya. Ada dikasih solusi itu
kita juga butuh uang ya. Jadi ada namanya affiliate gitu ya. Gue udah nungguin serius. Sama saya juga lagi mikir mau nanya apa ya. Ini bisa dijual juga lewat kasih solusi. Makasih Coach ya udah jagain revenue. Gue tau lo malu kan. Lo punya harga diri kan. Gue kan nggak ada. Jadi gue nawarin. Dan ini kagak mau keluar. Oh nyangkut ya. Nyangkut ya. Ini bisa gue. Wih bagus, Masya Allah. Gimana ini? Ya, jadi ini dagangan. Ini lo bikin sendiri? Enggak, jadi gini. Salah satu alternatif kita berjualan produk lokal tapi kita nggak punya barang adalah kita bisa menjualin barang yang sudah ada. Reseller. Contohnya, nah contohnya ini yang saya jualin untuk istri saya, kan anak saya alhamdulillah udah 10 tahun terus SD dan pulangnya udah sore, jadi istri bisa melakukan aktivitas bisnis kan di rumah. Nah aktivitas bisnis yang di rumah dibeliin laptop, jualan lah online Coach gitu. Jadi ini yang saya bawa kaos kaki cowok tapi ada kaos kaki wudunya gitu kan. Kenapa? Halal. Ini murah banget. Gue baru beli kaos kaki bang. dan nggak nyangka ya. Ini sepremium ini ya? 20.000 men, 19.900. Tebel. Dan ini salah satu yang udah siap ekspor. Made in Bandung lagi. Betul. Indonesia. Udah siap ekspor. Oke. Dan harga barcode-nya semuanya itu nggak kalah sama produk-produk luar. Ini kayak model Top Man Zara gitu loh Coach. Betul. Ininya nih tag-nya ya istilahnya nih. Iya. Jadi kalau jualan itu di scan udah langsung masuk kalau punya mesin kasir dan segala macam ya. Ini 19.900 nggak nyampe 20.000. Iya. Tuh. Nah, gue pikir maaf ya, kalau tadi misalnya jadi bisa ente bilangnya 20.000, tahu gak sih yang kalau dipakai terus kelihatan kaki kita gitu dalamnya yang saking tipisnya gitu. Saking tipisnya bulu-bulu lo keluar semua gitu. Dan ngirit benang. Dan ternyata itu. Dan ternyata sepremium ini. Masukin tangan lo dong. Masukin. Sepremium ini tuh. Laku bro. Tuh. Berapa laku? Aku boleh cerita 3 bulan. Jadi setelah aku bilang sama temen aku yang punya barangnya di Bandung, saya jadi distributor deh Kabupaten Bogor. Kan wilayah saya masuk Kabupaten Bogor ya. Kalau di Cibubur tuh ada perpecahan wilayah tuh. Depok, Bekasi, 4. Kita sama-sama atau seluruh anak Cibubur nih. Anak Cibubur, Depok, Bekasi, Bogor sama Kabupaten Bogor. Saya tuh masuk Kabupaten Bogor. Ada Jakarta Timur juga berarti. Ada Jakarta Timur yang Arumdina segala macam Jambore itu Jakarta Timur. Saya bilang, udah ada distributor Kabupaten Bogor belum? Belum Kang, kan orang Sunda ya di Bandung. Yaudah Kang, saya aja deh yang jualan Kang. Buat istri, yaudah beli syaratnya jadi distributor berapa? Beli dengan nominal tertentu lah ya, misalnya 1 bulky segala macam. Berapa? Kasih tahu. Ya adalah satu bulky gimana? Enggak, berapa takut bersaingan kalau saya mau buka. Saya masuknya kota Bekasi loh, Keranggan. Saya masuknya kota Jatisampurna. Gandaria aja. Berapa? Ya ada lah, mungkin saya bisa bilang puluhan juta lah. Oke, langsung nyetok gitu ya? Langsung nyetok gitu di rumah. Dan saya posting di semua platform. Tetapi ternyata yang segmennya, tadi kan berbicara segmen nih kan Derry kan. Ternyata ada satu segmennya itu yang laku di satu platform. Nah ini juga bisa untuk pemula. Tadi kan pertanyaan pertama, baiknya berjualan barang sendiri atau barang orang. Terus berjualan di platform mana? Tadi kan kurang lebih gitu ya Coach. Kalau dari saya adalah, kalau kita nggak punya barang, kita bisa jualin barang orang. Gitu. Daripada lo kepayahan. Betul, daripada kepayahan. Coba bikin sendiri. Bikin sehari jadi cuma 10. Tidurnya 10 jam. Lebih baik kita jualin barang orang. Dan alhamdulillah 3 bulan saya udah balik modal 50%. Wow. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Oh, nice. Purely semuanya di online. Dan marketnya apa? Cowok. Ini kalau gue sih masuk. Kalau ini marketnya cowok. Warna-warna gini gue demen banget ya. Betul. Kalau merek Soka ini dia marketnya muslim cewek dan juga cowok. Jadi yang muslim cewek dia kaos kaki wudu gitu. Oh ya. Yang buat tangan, yang kaos kaki yang buat handsock ya. Handsock gitu. Iya. Ada juga. Ada juga. Akhwat-akhwat demen nih begini-begini nih. Dan masya Allah tadi saya juga bilang sampai ada yang beli online tiap hari Jumat. Disumbangannya ke pesantren, masya Allah. Oh, ngerti gue. Jadi dia beli nih dan dia bilang nggak harus ditulis dari siapa gitu. Dia nyumbang aja setiap Jumat. Dan itu kita buat sedekah Jumatnya dia gitu ya. Betul, buat sedekah Jumatnya dia saya yang berjualan loh. Beneran ada loh yang kayak gini, masya Allah. Ini dialamin sendiri nih. Jadi lo buka di semua platform. Di semua platform. Lo pilih barang yang lo Soka ini. Lo pilih barang yang ya katakanlah gini, kalau dari ilmu kita gitu ya, yang lo paling nyaman lah. Ya kan lo nggak mungkin beli barang yang lo nggak nyaman. Betul. Gitu, apalagi bertentangan dengan apa yang kita yakini gitu. Dan ini baik. 100% halal. Kaos kaki.
dari benangnya, bahannya sampai tintanya semua halal. Oh, ada yang kayak gitu-gitu, ada yang dari ini enggak. Babi ada loh. Iya, makanya ini udah diverifikasi halal. Oh, nice. Nah, motifnya gue juga demen. Terus jadi yang lo insight-nya apa gitu? Kalau buat kawan-kawan yang mau melakukan yang sama, gimana milih produk yang bisa dibeli dulu ya, dan pilih platform yang mana? Apa emang coba aja semua gitu? Kalau saya rasa sih yang awal coba semua nanti akan kelihatan segmentasinya apa. Kalau ini Bang Bima di mana yang paling kenceng? Di merah. Oh, Bukalapak ya? Iya, paling kenceng. Bukalapak apa Bineka nih? Dua-duanya merah nih. Bukalapak yang ini. Oh. Sekarang saya kerja di Bineka, tapi posting di semuanya. Tapi kan berbicara yang paling kenceng ya. Oke. Nah, jadi, kenapa Bukalapak ya? Nggak tahu. Jadi itu terbentuk sendirinya. Ada pembelian di Tokopedia, di Shopee ada pembelian. Tapi yang ini khusus yang saya jalanin paling kenceng di Bukalapak. Nah, mungkin karena salah satunya saya kan dulunya saya tuh udah menjualin barang orang, Mas Coach Rene. Dari 2010 tuh terjun ke online. Salah satunya saya pernah jualan kopi luwak dulu waktu zamannya hype. Sekarang udah nggak jualan. Nah, kopi luwak itu saya jualan paling kenceng juga. Saya pertama di sosial media sama di platform juga. Di yang merah itu akunnya memang sudah lama. Nah, mungkin itu juga salah satu verifikasi akun. Yang di hijau juga saya jualan gitu. Dan ada juga pembelian. Lo emang kalau dengan akunnya lama, verifikasi dan lain sebagainya mungkin ya dari Trusted. Jadi testimoni orang kayak gitu-gitu. Oke, di-boost nggak sama mereka? Dibantu nggak? Kita bisa menggunakan fitur mereka. Kan ada yang pilih fitur berbayar dan segala macam. Oke. Dan ente pakai itu? Nggak? Pakai. Oh, pakai. Kita selalu ada budget. Nah, ini kan cara mengelola tokonya ya. Kalau yang kopi dulu, kalau ini saya nyetok barang ya sendiri ya. Yang kopi itu saya sama sekali nggak nyetok barang, Coach. Jadi kalau ada yang beli kopi, saya minta kirim dari Lampung. Saya tinggal minta nomor SIM-nya aja. Oh, jadi lu akad sama mereka. Gue jualin produk lo ya. Betul. Nih produknya udah tahu apa dan mereka juga udah ridho, udah suka, setuju, udah terjadi transaksi. Tinggal dikirim dari sana. Iya. Tapi kalau dikirim dari sana, nyampe dulu ke saya. Karena barangnya saya sortir dulu kan. Oh ya, oke. Ini bagus sih polanya nih. Karena kan banyak ada tentang di pelajaran fikih muamalah kita nih. Betul. Nggak lihat barang. Iya. Kalau saya nggak. Jadi zolim takutnya kan. Nggak sesuai. Karena kalau bagi saya begitu dia mengirimkan barangnya. Dulu kan di Lampung itu kita bisa ngirimkan barang pakai Damri ya. Dulu masih ada tuh Coach Damri dari Lampung ngirim sore, malam paginya nyampe. Damri bis. Oh iya. Jadi Damri bis tuh terima paket. Oh, baru tahu. Saya ngambilnya di Gambir. Informasi juga ya. Saya pikir Damri cuma buat berangkat ke bandara doang. Enggak. Dulu saya mesti cek lagi rute Lampung tuh masih ada apa enggak. Karena sempat isunya pas karena pandemi rutenya nggak ada. Tapi waktu saya 2010 sampai 2018 saya jualan kopi luwak. Saya bener-bener kirim kayak gitu. Yang didapat kan Bima kan juga punya pekerjaan, ngurusin asosiasi, tapi juga melakukan ini. Ini kan pasti juga ada upaya yang dikeluarkan. Betul. Tapi akhirnya keluarga menyepakati ini jadi income tambahan gitu ya. Ya, untuk istri. Karena tadi Bima bilang bahwa anak udah mulai besar. Anak udah gede, udah bisa dilepas. Istri bingung kali mau ngapain pagi-pagi. Di rumah sendirian. Iya, kayak saya aja nungguin Kang Bendera lewat. Saking bingungnya bisa nganter anak. Iya, Coach. Iya. Tapi waktu yang kopi itu saya yang jalanin karena kan kopi size-nya agak gede gitu ya. Jadi di sela-sela pekerjaan pagi kita datang kopinya saya sortir terus langsung saya kirim lagi input nomor resi, selesai. Jadi gini ya. Gue juga ada produk sih tolong dititip. Bisa nungguin sarkasnya nih. Enggak buku. Ini mau minta tolong. Jadi concernnya itu antara sarkas atau kejujuran. Iya. Karena jadi kan, bukunya gimana bukunya? Kan selama ini kan ngandelin kasih solusi ya. Tapi kan tahu kan Derry kan juga sibuk. Jadi kalau bisa bantu jual tuh juga menarik sekali. Gue jadi kayak kopi luwak produsernya. Gue minta kau bantu ya. Nanti abis ini kita ngobrol ya. Dan ini sekaligus promo buat yang lain. Saya posting di semua platform. Apa kalau boleh tahu? Tahu diri ya. Penulis tuh senang bukunya dibaca. Alhamdulillah. Tapi lebih senang dibeli. Masya Allah. Ini buku tentang life crisis. Nanti kita ambilkan ya. Ini penting nih. Nanti gue titipin juga. Apakah, kan ada yang di sini ya. Iya betul. Apakah ini juga termasuk yang life crisis, Coach?
antara persaingan yang ada di e-commerce. Krisis itu kan ada dua elemen ya, ada ancaman, ada opportunity. Dua-duanya masuk di sini. Masuk ya. Tapi kalau gue menarik jadi melihat bagaimana produk lokalnya masih belum separuh, udah tambah naik sih ya, tapi masih belum, dan artinya PR besar buat kita ngaku sebagai orang Indonesia. Walaupun impor tuh kan alhamdulillah membuat ekonomi jadi berputar. Tapi jangan lupa sama yang produk lokalnya, karena menurut gue itu yang bakal memperkaya kita secara sebagai bangsa gitu. Apalagi kalau lo tahu ini kan pasti kurasi ya kan, nggak tahu Allah mempertemukan kita hari ini sama yang jual madu kah, jual bendera kah, jual apapun itu. Kenapa nggak kita coba bantu gitu? Apalagi udah dengerin kegiatan ini. Sebenarnya tinggal butuh keinginan lo aja untuk buka di semua platform dan mulai menawarkan ini. Dan memonitor ini, kedisiplinan ya, butuh terus ngecek. Oh iya, kedisiplinan itu penting sih, karena kita tuh ngebales chat itu kan 24 jam ya. Sorry Bang, kita kan ngebales chat itu 24 jam coach. Maksudnya kalau ada orang yang ngechat, kalau kita lama balesnya itu akan mempengaruhi performance kita di platform marketplace itu sendiri kan. Jadinya memang kayak accessibility, terus kayak kita juga mesti kuota internet itu mesti selalu ready ya. Jangan tiba-tiba jualan kuotanya itu habis gitu. Nah, ini salah satu trigger kita melayani pelanggan sih menurut saya, dan itu penting banget. Tadi coach juga menyampaikan bahwa bagaimana sebenarnya mengajarkan. Kita berpikir di daerah deh. Di daerah yang orang yang mungkin knowledgeable-nya belum sebanyak di daerah tersebut. Contohnya mungkin UMKM-nya kita bilangnya udah yang lebih senior ya gitu ya, UMKM-nya. Tetapi kan mereka punya anak atau mereka punya pemuda-pemuda. Nah, sebenarnya yang kita lakukan salah satunya adalah pemuda itu kita undang, let's say ke Jakarta, terus kita melatih mereka. Jadi sifatnya T on T, trainer on trainer coach. Jadi kita melatih mereka sehingga mereka kembali ke daerahnya membangun ekosistem di daerah tersebut. Oh, itu yang dilakukan oleh IDEA? Iya, salah satunya seperti itu. Kita bekerja sama dengan pemerintah. Jadi kita mengumpulkan orang-orang daerah gitu ya yang mau mengajarkan ke UMKM dan ternyata sudah banyak ya juga, nggak hanya IDEA, yang lain juga melakukan seperti itu coach. Kenapa nggak dilakukan juga kayak Kasih Solusi itu udah di mana-mana juga gitu. Kenapa nggak berpartner sama Kasih Solusi juga? Setuju. Menyelenggarakan kayak workshop singkat untuk buka toko online lo gitu. Jadi ada penjelasan dari sisi pilihannya. Gue harus tetap masuk dong ya. Harus. Walaupun dipaksakan bahwa ini kan full tentang tech dan digital marketing. Tapi kan? Bukankah semua itu tergantung pada yang tidak tampak, dan yang tidak tampak itu adalah spirituality. Iya kan? Dan di situ gue bisa jual buku lagi gitu. Terus lo bicara soal branding ya. Iya. IDEA mengirimkan orang-orang yang secara praktis sudah terbukti, termasuk juga Mas Bima sendiri, untuk mulai usaha dari yang ada. Mulai dari ngelihat sekeliling, assess yang ada di sekeliling lo apa sih, betul. Yang bisa lo lakukan kan, bukan ternyata pemikiran yang mungkin berat kan, waduh gue harus produksi barangnya sendiri. Ternyata enggak di sini kan, tinggal masalah lo ketemu. Betul. Ketemu sih gue yakin ya. Cuman kadang-kadang kita nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang opportunity gitu. Karena mata kita udah terlatih, pikiran kita ngelihatnya tuh problem. Oh gini, gue tahu. Ini kan penyakit mereka tuh seperti itu. Jadi artinya mereka harus kuat fundamentalnya dan dasarnya. Makanya sebelum ngegas, sebelum belajar branding, lu bibitkan dulu tuh skill lu, knowledge lu untuk ngeliat opportunity untuk beli bukunya Coach Rene. Dapet masuk tuh barang. Bener. Iya, karena bukunya sebelum lo apalah itu branding, digital marketing itu kan udah pas lagi praktek. Aldan juga nggak berguna ya, bukunya nggak ditaruh di sini gitu ya. Visualnya nggak ada. Jadi nanti tolong ya Aldan di editingnya tolong diangkat ya supaya orang bisa ngelihat. Iya. Nah, munculin. Tapi dari ini nggak direncanakan ya kawan-kawan. Iya. Terbuka nggak untuk kolaborasi itu? Terbuka coach. Jadi kita asosiasi juga terbuka untuk pelatihan, dan kita juga salah satu menjadi mitra pemerintah untuk gerakan yang Bangga Buatan Indonesia itu. Jadi yang logonya seperti ini. Oh, tahu yang warna merah tuh. Warna merah putih itu. Dan itu adalah bagaimana kita menumbuhkan semangat untuk membeli produk-produk lokal pada khususnya. Kita tanya aja kawan-kawan yang nyimak Kasih Solusi, Coach Kasih Solusi, tertarik nggak untuk ikutan workshop ini gitu ya? Boleh. Nanti kita kolaborasi sama IDEA. Kalau ternyata cukup banyak yang komentar ini, dan kalau ada apa sih yang lebih spesifik lo butuhkan gitu. Ini bukan buat lo yang
yang sekarang udah punya usaha gede atau apa, ini benar-benar yang aduh gue pengen mulai sesuatu nih. Ya berarti harganya mulai dari main quantity aja. Mulai dari 99.000 boleh atau 149 misalnya. Kita mulai pernah 3 sesi. Kita buat 3 sesi. Lo teman-teman dapat tuh bisa belajar dari misalkan Coach Rene itu dari mindset dulu dari awal. Ketika udah mindset udah naik, nanti di gue branding, copywritingnya dan lain sebagainya. Ide masuk dengan sistem e-commerce ini, gimana bukanya, apa yang harus diperhatikan. Minus dulu kurasi. Gue milih barangnya apa gitu. Ternyata lo nggak harus produksi sendiri kan. Itu setuju. Kita bikin aja gimana? Boleh ya. Setuju kan teman-teman? Tulis di kolom komen. Nanti kalau memang komennya rame, kita coba create mungkin di pekan depan atau mungkin di 2 minggu lagi gitu ya, kita segerakan. Karena kesian yang tadi saya bilang tadi ya, mengingat cerita saya tadi, depan mata sendiri dia keringetan dorong gerobak apa segala macam yang bendera-bendera bambu-bambu. Ya sebenarnya mereka mungkin mau online, tapi nggak ngerti mulai dari mana, Coach. Posting sosial media aja bingung apa segala macam. Nah makanya dengan adanya workshop ini nanti kita bikin, mudah-mudahan bisa ngebuka pikirannya dia. Oh, dari mindset tuh begini lah. Kalau mau jadi pengusaha, hati-hati, poin-poinnya ini dan kalian juga pasti nanti suatu saat akan menghadapi pegawai atau karyawan. Iya kan? Nah begini, nanti Coach Rene itu kasih tahu. Begitu udah tahu pondasinya, nanti baru kita ajarin mengenai digital marketing atau brandingnya. Sampai ke dari ideanya gitu aja. Kita coba nanti ramu ya, terus kita posting kan. Alhamdulillah Mas Bima dan atau Idea juga bisa mendukung ini. Cakep nih. Sambil kalau perlu kita juga kan, mereka bakal ada batch-nya gitu. Kalau ini ternyata jalan, bisa kita perbaiki di batch berikutnya. Dan orang-orang yang dapat insight keren dari batch pertama kan bisa share di batch kedua. Jadi yang TOT itu tadi. Kita bikin aja, kita bikin program sepanjang tahun ini, di tahun ini kita bikin misalkan per bulan atau mungkin per 2 minggu sekali. Kita bikin per batch. Mau nanti misalnya, jadi teman-teman mohon maaf ya, ini nggak bisa banyak-banyak. Misalnya kita buka per batch-nya, kita batch 1 500 dulu. Kita buka tuh 500 orang dulu. Jadi cepat-cepat dia dapat. Nanti begitu 500 sudah full, kita buka batch kedua. Betul. Sampai akhir tahun, Coach. Kita bikin programnya efektif dan Idea juga jadi punya agen-agen yang kalaupun mereka nggak memasarkan produk sendiri, bisa ngelihat produk-produk yang ada. Bismillah. Soka banyak reseller dong ntar dong dari mereka-mereka yang sebenarnya kan harus produk Soka kan, bisa produk apa aja. Dan banyak sekali ya produknya ternyata. Banyak sekali produknya. Tinggal kita menentukan aja. Segmentasi kita jualan apa. Gitu. Lihat data lagi yuk, saya penasaran nih. Boleh. Ada kabar baik apa aja nih masa depan e-commerce sekarang kayak gimana nih? Apa? Pas kan? Ini pas kan. Masa depan e-commerce salah satunya di 2025 ya. Transaksi e-commerce itu masih menjadi sumbangsih tertinggi, Coach. Jadi di dunia ekonomi digital. Jadi kan dunia ekonomi digital macam-macam ya, ekonomi digital, transport food, online media. Ini kayak kita ini kan semuanya online media ya, dan online travel. Dari e-commerce itu masih menjadi pertumbuhan sektor lainnya itu prediksi meningkat lebih dari 25% year on year. Yakin nih Mas. Saya punya bantahannya loh. Tapi nggak tahu bantahannya ini lebih works apa enggak ya. Saya banyak berkawan sama teman-teman internet marketing ya. Yang mereka anti e-commerce. Mereka nyampe nggak ke teman-teman Idea ya? Kenapa? Mereka nggak pengen mungkin dari database-nya. Mereka bisa berkembang dan bisa jualan sendiri dari website. Kolamnya dia bangun lewat transaksinya. Jadi dia anti platform maksudnya. Anak-anak internet marketing itu udah common dan udah isunya udah bertahun-tahun lah. Gitu. Jadi kalau sekarang anak-anak internet marketer itu mereka udah pasti jualannya di website dia sendiri. Gitu ya. Koreksi kalau saya salah, kalau memang sekarang tuh ada perubahan kalian ya. Dulu itu idealisnya tinggi banget. Mereka nggak main Shopee, mereka nggak main Tokopedia, marketplace dia nggak main. Karena dia yakin bahwa ketika ini stigma ya, saya takutnya salah ngomong juga ya. Ada yang beranggapan stigmanya muncul bahwa ngapain database dipegang sama marketplace. Mungkin gue sebelum Bima ngejawab ya. Nggak cuma database ya, maksudnya apapun itu ya. Trafficnya kan kita bisa traffic sendiri. Tapi kan emang udah terjadi kayak gini gitu ya. Kayak maksudnya di toko-toko yang nyata ada orang yang milih masuk ke mall. Kemudian ada orang yang milih yang standalone gitu. Kenapa? Karena dia udah pede banget produk gue nih. Keren banget gitu. Nggak perlu masuk mall. Di sini aja lo udah pada datang gitu. Mungkin pertimbangannya itu ya, atau ada yang lain. Kalau kita masuk mall kan kita ada checker juga ya, Mas. Maksudnya checker itu menghitung orang. Dalam arti hal adalah mall mempunyai traffic yang memang kita butuhkan.
Nah, balik lagi kata Coach Rene, sebenarnya semua itu opsional. Tetapi berdasarkan data nih gitu kan. Dan ini kan datanya dari Google dan Temasek yang tiap tahun mereka selalu merevisi datanya. Merevisi lebih besar ternyata. Jadi sebelumnya misalnya 2016 pertama kali dia keluarkan gitu ya. Let's say 2020 cuman nggak sampai 53 miliar gitu. Tapi ternyata sekarang 2021 sampai 53 miliar kayak gitu contohnya. Oke. Dan menurut Google Temasek di 2 sampai 2025 data e-commerce itu sebesar 104, estimasi roughly itu sekitar 1.400 triliun, Coach. Wow. 1.400 triliun tuh udah hampir menyamai 10%, APBN. 10% dari PDB kita lah. 10%. Emang ya? APBN kan 2.500 bisa udah hampir 2.700 3.000 triliun. Gede banget berarti. Oke. Enggak, maksudnya nah teman-teman ini tinggal opsionalnya kita mau ikut terlibat di dalam berapa triliun pun itu ya. Atau enggak sama sekali. Tapi kalau menurut gue buat pemula kan kalau lu set up website sendiri urus sendiri mahal lah ya. Dan bisa jadi kalau kawan-kawan yang emang internet marketer kan mereka udah punya technical know-how-nya, udah terlatih sehingga mereka pede, confident untuk itu. Makanya kelas ini yang nanti kita akan coba usung dengan IDEA secara spesifik ditujukan buat yang emang gue pengen mulai sebelum gue nanti ya udah gue bikin website aja, itu pilihan lo. Tapi ini cara sebenarnya paling mudah. Kuncinya sebenarnya kolaborasi, Mas. Sekarang itu adalah eranya kita berkolaborasi, apalagi setelah kita melewati pandemi ya. Sekarang belum lah, masih endemi kan kita. Nah, kolaborasi itu menurut saya itu udah kunci. Jadi di anggota IDEA tuh ada 230 member perusahaan, karena yang jadi anggota IDEA kan adalah perusahaannya. Kita let's say Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Bineka itu dihitung satu masing-masing perusahaan. Nah, menariknya ada yang online retail, saya ngambil contoh gitu ya, online retail dia berjualan punya website sendiri ya. Orang bisa beli langsung di website sendiri, tapi dia juga punya official store di masing-masing marketplace. Menarik ya. Dua-duanya aja lo bikin gitu. Dia tidak menghilangkan brand identity dia. Betul. Tetapi dia tahu sekarang trafficnya yang besar adalah di situ gitu. Iya. Jadi dia juga mesti masuk ke situ. Dan gue melihat bahwa ya dari mata sih sebenarnya kelihatan nih bahwa mungkin teman-teman tadi misalnya internet marketer apa segala macam ya sebenarnya minoritas juga sih. Karena nggak semua juga bisa menguasai tadi seperti Coach Rene bilang. Nggak bisa semua menguasai versi gue ya. Kayak misalnya lo set sendiri, lo set SEO, SEM sendiri, ads-nya lo garap sendiri, landing page dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan berat ya. Lu belum ngurusin member area, ini ranah digital marketing semua nih. Ini kan belum ngurusin lo pihak ketiganya apa, mau pakai payment gateway-nya mau pakai apa, Berdoom atau Sejoli, kan ribet banget. Dan itu bayangkan kita kasih semua tantangan itu kepada UMKM yang baru berjualan, Mas. Wow, berdarah. Lebih baik kan fokus ke produk lo, kurasi produk, berdarah, dan coba ngelola dari platform yang udah ada. Menurut gue sih itu lebih jauh make sense. Iya, dan juga datanya lo lihat deh, maksudnya kan datanya nih jelas ya, bahwa ternyata dengan adanya e-commerce sebetulnya terbantukan para UMKM juga yang nggak perlu kayak begitu-begitu amat. Dan ternyata lebih banyak juga pasar yang mengunjungi mall online ini kan. Betul. Iya, ketimbang dia harus lihat kanan kiri dulu. Iya sebenarnya. Kalau ads-nya works, kalau nggak works ya nggak kena juga sih. Iya sebenarnya brand identity dia tetap nggak hilang sih. Gitu. Jadi kan orang tahu, oh kalau ternyata saya sudah biasa nih beli langsung gitu ya, maksudnya udah biasa produk dia terus beli langsung di tokonya dia kan juga nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ternyata di situ di mall ini lagi ada paket promo nih gitu kan. Oh iya. Nah, jadi ada bundling. Aku pun di Kaos Kaki suka ada gitu ditawarkan. Ini kan Kaos Kaki let's say 20.000 Mas. Terus aku buat promo 50.000 dapat 3. Di salah satu platform ini dia menawarkan mau ada promo gak, aku buat promo dan ternyata laku Mas. Jadi hype-nya lebih ini. Jadinya kan orang Indonesia senang diskon. Iya kan. Padahal kan sebenarnya berkurangnya aku cuma 10.000, 3 produk loh ya kan. Jadi secara kalkulasi tapi orang identik 50.000 dapat 3 ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang trik-trik kita memang berjualan online juga harus ada behavior mindset marketing ya Mas. Itu ada tuh. Ada ilmunya tuh. Iya. Betul. Ada ilmunya tuh bagaimana scarcity social proof. Kalau mau tahu kita bongkar di workshop gimana? Nanti kita lihat ya. Bismillah. Iya, komen aja dulu ya. Ada apa lagi nih, Mas? Ini seru nih ngobrolnya nih kalau sama teman-teman dari next nih, di next. Nah, ini kategori penjualan Harbolnas di 2021. Menariknya Coach, bisa dilihat yang nomor 4 itu adalah F&B.
food and beverage. Kenapa? Karena di 2020 dan 2021 kan kita masih pandemi ya. Orang tuh di rumah tapi beli sayuran semua secara online. Ini jadi, apa ya? GoFood sama Shopee Food ya? Iya, semua GoFood yang kayak model sayur sayur gitu. Box itu? Iya, termasuk kayak gitu semuanya. Happy Fresh. Iya, semuanya Happy Fresh, benar. Betul, semuanya termasuk di situ. Dan F&B ini tadinya nggak ada di peringkat top 10 di Harbolnas. Tapi karena kita masih berada di era pandemi, F&B ini menjadi peringkat nomor 4 di luar kategori kayak fashion masih nomor 1 ya. Kalau di e-commerce ya, kosmetik, personal care, F&B dan lain-lain. Itu entertainment yang paling bawah itu entertainment apa ya, Bang? Jadi kayak misalnya Netflix gitu. Entertainment kayak video kayak segala macam. Kok itu kecil kan katanya pas pandemi kan naik. Enggak, ini kan yang Harbolnas. Ini data riset Harbolnas. Oh ya, khusus di hari itu ya? Betul, khusus di hari itu. Jadi mungkin di hari itu entertainment yang beli paket-paket promo-promo segala macam gitu. Paling banyak di 3 itu ya. Iya. Oke. Terus di next. Nah, ini menariknya nih coach. Jadi pada pada waktu kita pandemi 2020 ya, waktu itu bulan Maret ya, kita meeting dengan pemerintah gitu ya. Kita bersama-sama memikirkan bagaimana kita ngebantu UMKM yang saat itu terkena efeknya pada tahun. Ya saya sempat ngerasain melewati era krisis, jadi ketahuan umur ya, tapi pernah merasakan. Nggak usah sombong. Yang sebelahnya lebih ketahuan lagi. Lebih ketahuan lagi. Soalnya kalau udah ngomong umur, gue udah tahu dia lahir tahun berapa, gue udah tahu lo lahir tahun berapa. Terus ngomong umur, kurang ajar kan? Nggak mandang gue. Nggak mandang yang depannya 6. Kalau saya kan kita depannya masih 8, 9. Maksudnya depannya nomor 7. Jadi 7 enggak lah, gantung lah. 7 lah. Jadi balik ke sini dan kita melihat waktu 98 itu kan kita krisis moneter tapi UMKM kita masih survive kan. Dan Indonesia bisa dibilang menjadi penopang, mungkin yang lebih mengetahui bisa berpendapat di situ. Tetapi waktu pas pandemi UMKM kita juga terkena, coach. Dan Mas Dery, jadinya di sini kita memikirkan apa nih sebenarnya yang kita platform anggota IDEA bisa ngebantu. Salah satunya adalah untuk menggerakkan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Tujuannya adalah kita mengonboardingkan sebanyak-banyaknya. Jadi belum bahas transaksi dulu ya. Kita mengonboardingkan sebanyak-banyaknya di 2020. Target kita pertama 2 juta UMKM. Dan sampai dengan bulan Desember di 2020 tembus 3,6 juta UMKM yang onboard di platform anggota IDEA yang tergabung di dalam BBI ini. Kenapa? Karena antusiasme mereka itu juga membludak ternyata, dan mereka itu udah pingin banget untuk terjun ke dalam platform ini gitu. Ditambah pandemi, mereka jualan yang datang sepi, tambahlah mereka pengen terjun. Iya, tapi gini Bang Bima, kan ini kampanye adalah Bangga Buatan Indonesia. Ya. Tapi kan pasti bisa jadi backfire juga ketika ternyata banyak juga yang pemain-pemainnya di dalam juga para importir. Nah, itu gimana? Anda pasti jadi sasaran lagi tuh. Anda jadi samsak lagi tuh. Jadi gini, kalau importir itu kan ada yang misalnya beli langsung ya. Tadi saya udah bilang di awal, kalau beli langsung itu kan di Indonesia kita ada de minimis dan de minimis kita yang rendah. Tapi bagaimana dengan yang importirnya dia sudah masuk di sini dan dia jualan barang melalui platform online. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita memperbanyak produk dalam negerinya. Sehingga optional masyarakat selaku user itu adalah istilahnya ada substitute-nya gitu loh. Barang penggantinya. Gimana kalau kita mau beri barang lokal tapi barang lokalnya aja nggak ada, itu loh simpelnya. Tapi kalau kita udah ada barang lokal, ada logo BBI-nya dan masyarakat melihat ini bisa kompetitif dan bersaing, ya kita pilih lokal dong. Beli barang lokalnya nggak ada. Gimana tuh Coach Rene menyikapi supply chain? Kalau menurut gue memang nomor 1 pemenuhan kebutuhannya. Betul. Jadi kebutuhan itu ada 2 kan, kebutuhan akan produknya dan kebutuhan orang-orang yang kemudian berinteraksi di dalam platform ini. Selama ada barang yang diperdagangkan, walaupun itu
bukan buatan lokal, tapi membantu pergerakan ekonomi, kan kita juga yang dapat manfaatnya. Jadi nggak boleh terlalu, maksud gue nggak boleh gelap mata. Jadi semuanya harus buatan lokal. Kalau nggak buatan lokal ya artinya itu salah satu problemnya Sri Lanka kan akhirnya. Kan? Iya kan, mereka meniadakan pupuk dan segala macam, akhirnya penuh habis gitu. Nah, ini good start sih. Ini buat memberikan pemahaman playing fieldnya kawan-kawan. Bahwa ini mendemokratisasikan peluang sebenarnya. Orang kan kalau mau masuk mall, mau punya kios di ITC, itu kan harus punya modal gede gitu. Ini hampir-hampir nggak ada, dan sebenarnya kita mau lakukan juga onboarding, tapi ditambah dengan understanding tentang branding dan understanding tentang mindset itu tadi. Insya Allah kita bisa bantu kegiatan ini juga. Ya, boleh. Dan kalau bisa berkolaborasi sama platform-platform yang ada, nanti juga lebih baik lagi sih. Tapi iya bener ya. Insight dari misalkan apa sih mereka tuh jabatannya apa sih kalau di Shopee itu CEO tetap sama ya? Atau mungkin VP-nya, Vice President ya? Atau apa juga bisa suruh ngisi juga menarik tuh. Iya. Kasih pembukaan atau kasih snippet. Iya, benar, soalnya butuh juga mereka tentang apa ya, UMKM ini terpecahkan stigma sama-sama jualan kaos kaki misalnya. Tapi ternyata di sana tuh ada yang kaos kakinya terjualnya tulisannya ya 5,4 RB. Terus stigma di UMKM yang baru mulai itu banyak juga laporan ke saya. Lah gimana mau bersaing di marketplace yang ujung-ujungnya dibeli itu yang begitu-begitu lagi. Ya kan, terus juga ditaruhnya kan di awal. Algoritmanya apa mungkin AI-nya atau sistemnya lah ditaruhnya begitu kita mau nyari kaos kaki di si marketplace ini dari curhatan-curhatan para UMKM ya. Ya, jangan taruh di awal-awal dong yang 5,4 RB, jangan disuggest di awal pertama-tama, di depan, di belakang dong biar imbang. Itu gimana tuh? Nah, ini ada bocoran nggak cerita-cerita dari teman-teman marketplace? Aku kan sebenarnya jualan kaos kaki itu di tahun 2020 ya. Tokonya sebenarnya udah ada, tapi yang baru kita ganti barangnya itu di 2020. Jadi which is sebenarnya aku juga mengalami tuh yang dialami teman-teman. Oh, ini udah ada yang belinya laku sekian, ternyata enggak loh, aku mengikuti algoritma dan menggunakan fitur juga. Itu penting karena knowledgeable kali ya. Karena mungkin kan aku paham fitur-fitur boosternya gitu. Buat yang berbayar. Sama kok menurut aku. Kita menggunakan tuh Equil dan ternyata produknya laku-laku juga gitu. Jangan dibocorin lebih banyak. Gimana kalau kita gabung di workshop aja? Ntar kita bikinin ya. Kita bikinin ya. Boleh. Ini menarik nih. Ada trik-trik gimana cara jualan di marketplace. Ternyata ada sesuatu, ada yang fitur-fitur yang terselubung dan ternyata teman-teman UMKM nggak tahu dan nggak pakai jadinya kan? Iya, betul. Bisa dibocorin semua nanti di sana. Insya Allah. Masya Allah, gimana caranya? Langsung aja dicoba cek di deskripsi di bawah ya untuk keterangan lebih lanjutnya. Coach kasih solusi.